Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ba'du. Yang sama kita muliakan Pak Imam dan pengurus Masjid As-Sakinah, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang berhadir pada subuh hari ini. Kita doakan tentunya semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam mengamalkan agama, dan insyaallah matinya masuk dalam surga. Amin. Bapak Ibu, satu perkara yang paling membahagiakan hidup kita adalah ketika Allah sampaikan umur kita kepada penghujung Ramadan. Penghujung Ramadan ini Bapak, Ibu, adalah saat-saat yang paling dinanti-nantikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan Nabi mengikuti Ramadan, maka yang menjadi pemuncak daripada ibadah Ramadan Nabi adalah di 10 malam terakhir. Oleh karena itu, topik bahasan kita pada pagi hari ini akan mengulas tentang ada apa di 10 malam terakhir dan apa yang harus kita lakukan, serta bagaimana persiapan-persiapan yang akan kita lakukan. Bapak dan Ibu, bahwa 10 malam terakhir Ramadan ini adalah merupakan inti daripada perjalanan ibadah Ramadan. Karena di dalam 10 malam terakhir ini ada satu keistimewaan yang Allah berikan, yang kita sudah tahu bersama, itulah yang disebut dengan nama Malam Qadar. Penyebutannya Malam Qadar. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan Lailatul Qadar, tapi yang keliru adalah Malam Lailatul Qadar. Kalau disebut Malam Qadar masih boleh, Lailatul Qadar masih boleh, tapi kalau Malam Lailatul Qadar tak boleh, itu banyak. Kenapa? Ya, pemubaziran kata, pleonasme dalam tinjauan bahasa Indonesia. Malam itu sudah bermakna lailah, lailah itu sudah bermakna malam. Nah, ada apa di 10 malam terakhir? Tadi kita sudah katakan Bapak, adalah terdapatnya satu malam yang nilai pahala di dalamnya adalah seperti kita beribadah 1000 bulan, atau ekuivalen dengan 83 tahun 4 bulan. Cerita ataupun keadaan malam Qadar ini seperti yang terdapat dalam surah Al-Qadar yang dibacakan oleh Pak Imam tadi. Ya. Asbabun nuzul atau kronologis historis daripada turunnya surah ini adalah suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami sebuah kerisauan. Nabi duduk termangu, ya, memikirkan nasib kita, Pak, umatnya. Yang Nabi risaukan adalah bagaimana nasib umatku ini dari segi amalan jika dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu, yang notabene-nya mereka itu, Pak, umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh dan umatnya umurnya 900-an tahun. Nabi Adam dan umatnya, dan kaumnya umurnya ribuan tahun. Nabi Musa beserta pengikutnya umurnya 400-an, 500-an tahun. Tapi umat Nabi Muhammad umurnya 60 tahun, Pak. Masya Allah, pendek sangat. Ya, tapi walaupun umurnya pendek sangat, tapi makannya kuat sangat. Nah, itu pula, Pak. Ya, tidurnya apalagi paling banyak tidurnya. Nah, atas kerisauan Nabi itu, karena Nabi menghubungkan bahwa dengan umur yang pendek tadi, seberapa besarlah intensitas ibadah yang mampu dilakukan oleh umatnya. Maka Bapak hadirin, dalam ketermanguan Nabi itu, malaikat Jibril datang menghampiri. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, apa yang merisaukan hatimu?" Nabi mengatakan, "Aku risau, wahai Jibril, terhadap nasib umatku." Wah, itu pula, Pak. Nabi tak risaukan, Pak, tentang ekonomi kita. Nabi, ya, kalau pasal ekonomi itu enggak masalah sangat, nanti pun dikubur ditanya. Nabi tak risaukan, Pak, bagaimana keadaan, ya, kemewahan kita, enggak risau sangat Nabi. Tapi yang Nabi risaukan bagaimana keadaan amal-amal kita. Karena persoalan amal inilah nanti yang akan terus kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Kalau pangkat, jabatan, harta, kedudukan, kuasa, itu kan perkara-perkara keduniawian sementara, dan itu sifatnya hanya temporary, semasa di dunia saja. Lepas itu habislah. Sampai aja ke dalam kubur, Pak, munkar nakir tak tanya pasal harta kita, nggak tanya itu. Nah, oleh karena itu Nabi risau, Pak, dengan amal kita. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya Jibril, aku risau dengan kondisi umatku yang umurnya pendek-pendek, yang automatically ini berdampak kepada amalnya yang singkat-singkat. Maka kemudian malaikat Jibril kita shortcut, Pak, kita potong ceritanya supaya cepat. Akhirnya malaikat Jibril kembali ke menjumpai Allah SWT, menyampaikan perihal yang dialami Nabi. Maka kemudian Allah SWT menurunkan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar yang tadi dibacakan Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bapak Ibu, maka malaikat Jibril kemudian turun menjumpai Nabi SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, kabar gembira untuk Muhammad. Kabar gembira. Apa itu ya Jibril? Allah Subhanahu wa taala baru memberikan ayat, menurunkan ayat yang menyatakan bahwasanya ada satu malam dalam Ramadan yang kalau umatmu melakukan ibadah di dalamnya, Allah akan berikan shaping pahala 83 tahun. 83 tahun, Pak, bayangkan. Dan jika umatmu, ya kan, bisa melakukannya, mendapatkannya 10 tahun, maka umatmu sudah mengalami shaping pahala 830 tahun. Masya Allah. Umur 60 tahun, Pak, tapi amal 830 tahun. Bukan kaleng-kaleng itu, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Begitu mendengar kabar gembira itu, maka Nabi SAW langsung, Pak, melakukan satu amalan, yaitu 10 malam terakhir Nabi melakukan 3 amalan. Dan ternyata amalan yang dilakukan Nabi itu tidak sekali aja, Pak, tapi diinformasikan oleh Nabi SAW hatta tawaffahullah, sampai dia wafat terus melakukan amal-amal tersebut sampai dia wafat, Pak. Jadi kalau kita estimasi ayat surat Al-Qadar itu turun di tahun kedua Hijrah, Nabi wafat di tahun ke-10 Hijrah, bermakna Nabi melakukan amalan 10 malam terakhir itu 8 tahun, Pak, bukan setahun 2 tahun, sampai beliau wafat. Apa yang beliau lakukan, Pak? 3 perkara. Sebagaimana sabda baginda Rasul yang diriwayatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah, idza dakhala al-ashr al-awakhir, apabila memasuki 10 malam yang terakhir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallam syadda mi'zarah. Begitu masuk malam ke-21 berarti, Pak, ya, 10 malam terakhir, syadda mi'zarah, kencangkan sarungnya, ikat sarungnya. Ini apa maknanya, Pak? Macam sarung Pak Ali itu, Pak, diikat ujungnya itu, Pak. Apa itu, Pak? Stop, Pak, jangan buka-buka gitu dia. Jangan tanggal sarung. Ini makna kiasan, Pak, makna lafzul kinayah dalam bahasa Arab. Artinya apa? Nabi tidak tidur bersama istri. Izin Pak Ali, 10 malam ini Pak Ali masih sama istri nggak? Oh, di kandang. Beliau udah amalkan banyak, Pak. Alhamdulillah. Oh, syukur alhamdulillah. Nabi tak tidur bersama istri, Pak. Ini poin yang pertama ini. Lantas Nabi di mana? Nanti kita sampaikan. Kan? Pokoknya yang pertama, ya, tak tidur sama istri. Disimbolkan dalam bahasa mengencangkan sarungnya. Yang kedua apa, Pak? Iya, wa aiqaza ahlah. Dia bangunkan ahli keluarganya, istrinya, anaknya buat perkara yang sama. Tapi ada perbedaan, Pak. Kalau Nabi melakukan amal-amalan di 10 malam terakhir kan di masjid, ya. Kalau istrinya melakukan amalan di rumah. Ini mohon maaf, Pak, mohon maaf lahir batin. Ya. Sekarang ini kan, Pak, animo masyarakat, animo umat menghidupkan 10 malam terakhir ini meningkat. Di beberapa masjid, Pak, buat, Pak, program 10 malam terakhir. Al-Uswah, Zulfirdaus, Nurul Iman, ya, Pak, ya. Ya, Batu 16, saya baru pulang dari sana, Pak, ya. Bukan dari rumah nih, Pak, dari Batu 16 ini, di Masjid
Al Hidayah di belakang pom bensin itu Pak, masya Allah. Wow, ramai nih Pak. Apa namanya, semangat. Tapi ada satu poin Pak yang agaknya perlu kita tinjau ulang. Apa itu? Kesemangatannya itu bersamaan dengan ibu-ibu. Ya kan Pak ya? Sehingga ibu-ibu juga itikaf di masjid. Nah ini persoalan ini Pak. Nabi mencontohkan wa aiqazu ahlah, bangunkan istri-istrinya buat perkara yang sama tapi buatnya di rumah. Ya ke masjid Nabi, masya Allah. Nah, wa ahya itu yang kedua. Yang ketiga wa ahya lailah, Nabi menghidupkan malamnya. Nah jadi bukan sekedar di masjid tapi pindah tidur Pak. Ada juga orang begitu. Dek, abang mau itikaf dek. Kata istrinya, hah? Iya mantap Pak. Alhamdulillah suamiku jadi soleh kan. Rupanya di masjid tidur di bantai Pak ya. Dari jam 11 sampai menjelang sahur. Itu pun dibangunkan baru bangun Pak. Wah ini kacau lah nih. Ini bukan menghidupkan 10 malam terakhir Pak. Pindah tidur 10 malam terakhir. Masya Allah. Bapak Ibu, yang dilakukan Nabi wa ahya lailah, menghidupkan malamnya. Baik, 3 poin itu akan kita perdalami lebih lanjut. Yang pertama kata Nabi melakukan syiddah mi'zarah. Tadi sudah kita bahas Pak, tidak tidur bersama istri. Lantas Nabi di mana? Iktikaf di masjid. Dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu ya'takifa kana ya'takiful asral awakhir, beriktikaf di 10 malam terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat. Itu tadi yang kita estimasi Pak. Kalau ayat ini turun di tahun kedua hijrah, wafat tahun 10 hijrah, 8 tahun Pak. Berarti Nabi buat tuh secara istiqomah. Kemudian summa takafa azwajuhu mim ba'dihi. Kemudian istri-istrinya pun meneruskan perkara itu setelahnya. Oh, jadi rupanya Pak sepeninggal Nabi pun amalan beriktikaf ini terus dibuat oleh istri-istri beliau. Iktikaf Pak. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Pak kami Pak tahajud juga Pak 10 malam terakhir. Istighfar buat amalan Pak, baca Quran. Tapi di mana? Di rumah. Kata jemaah masjid. Kira-kira itu disebut iktikaf juga tak Pak? Gimana Pak Dokter? Hah? Kayaknya enggak Pak. Itu bukan iktikaf Pak, tapi istrikaf. Ya. Mendekap istri Pak. Masya Allah. Jadi yang namanya iktikaf itu cuma di masjid, nggak bisa Pak. Maka tuh begitu kita mulai iktikaf, niatnya pun kita baca, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat untuk iktikaf, berdiam diri di masjid ini. Wah, semata-mata karena Allah SWT. Pak, Bu, melakukan iktikaf itu di masjid. Masya Allah. Nah, kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Iya. Nabi melakukan serangkaian amal-amalan yang itu disebutkan dengan ahya lailah, menghidupkan malamnya. Apa yang dibuat Nabi Pak? Yang pertama, Nabi itu melakukan tahajud, atau bahasa lainnya qiyamul lail. Nah, qiyamul lail memang kan ketentuannya dalam ayat itu, dalam surah Al-Muzammil dilakukan tidur dulu Pak. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu di sepertiga malam yang terakhir ya untuk sholat. Jadi tahajud itu Pak Dokter memang harus lalu luar. Tidur dulu Pak, Nabi nak tidur. Nah itu kata Pak Ketua tadi, ke masjid bawa bantal, ya boleh Pak, nggak apa-apa, asalkan tengah malam bangun, itu aja. Ini saking nyenyaknya tidur Pak karena bantalnya empuk ya, bangun jam 4, itu pun dibangunkan Pak Ali. Ini kacau dia. Bisa Pak ya, boleh bawa bantal, boleh bawa alas, dan memang harus Pak, mohon maaf ya, harus kalau mau iktikaf itu kalau kita akan tidur dulu bawa alas. Ini persoalan juga nih Pak. Semalam ya, saya ngisi di apa, di Al-Uswah ya, pas pula malam genap itu Pak ya, pas malam genap, malam ke-24 kan. Jadi saya tengok kata Pak apa itu yang mantan Pemko itu Pak, siapa mantan ketuanya,
Pak Irwan ya. Ya. Ini Pak kok agak sepi nih Pak. Iya Pak, biasa malam genap. Rupa-rupanya Pak, ada sebuah pemahaman yang keliru juga ini. Nah itu dia Pak. Ya, bagi pemburu-pemburu Lailatul Qadar, katakanlah pemburu Lailatul Qadar Pak ya, ada sebuah kerancuan berpikir. Apa itu? Iktikafnya hanya di malam. Lah itu salah lagi tuh Pak. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, kata baginda Rasul, taharru Lailatul Qadri, carilah, burulah olehmu malam Qadar itu fi ashril awakhir, di 10 malam yang, nah ini kita garis bawah ini Pak, 10 malam terakhir. Berarti startingnya dari 21, finishingnya di 30 atau 29 lah ya. Dah. Memang ada lanjutannya, minal witri, terutama di malam-malam ganjil. Itu terutama Pak ya. Berarti kalau malam genap utama. Genap dan ganjil satu kesatuan. Tidak akan ada ganjil tanpa ada genap. Jadi memulai ibadah itu memang komplit 10 hari. Kalau hanya pilih-pilih saja, pilih-pilih malam-malam ganjil saja, maka total harinya cuma 5. Ya Pak, 21, 23, 25, 27, cuma 5 hari Pak. Bukan asril awakhir berarti, khomsil awakhir, 5 hari terakhir kan asril Pak. Asril itu asaro, asaro 10 Pak artinya. Wahidun 1, isnani 2 gitu. Ini kalau pelajaran dulu kita, ya Pak dokter ya. Nah, Pak dokter ini Pak anak pesantren nih Pak. Bukan. Oh luar biasa tuh Pak. Salah satun 3, khomsatun 5, asyaratun 10. Asyura itu hari yang ke-10. Makanya kan ada tanggal 10 Muharram disebut dengan nama hari Asyura. Asyura itu bermakna hari yang ke-10. Dari kata Asyura lahirlah kata Syuro, bulan Suro ya kan. Itu orang Jawa biasa Pak. Orang Jawa menyebutkan bulan Muharram dengan bulan Suro. Tapi yang menjadi persoalan, orang Jawa memberikan nama bulan Muharram dengan Suro identik dengan pantang larang. Nah, ini masalahnya Pak. Di bulan Suro jangan nikah kawin, nggak bagus ya kan Pak ya? Betul Pak, orang Jawa sini Pak. Pak, tidur Pak. Masya Allah, nampaknya saya semangat nampak ini. Iya orang Jawa gitu Pak, tradisi di Jawa lah. Bulan Suro jangan nikah kawin, nanti rumah tangganya panas. Bulan Suro nggak bagus memulai buat rumah, ya Pak. Nanti rumahnya nggak adem, gitu-gitu Pak, Masya Allah. Padahal Suro itu nama lain daripada bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan kebaikan, haram, mulia, bulan mulia. Kenapa pula tak boleh nikah kawin di sana? Nah, memang ada pantang larang di bulan Muharram. Atau apa itu? Berperang, berkelahi, membunuh, itu betul. Ya, tapi kalau kebaikan-kebaikan tetap dibolehkan. Yang buat kita sedih Pak, saya lah sedih Pak. Waktu saya masih di kantor KUA, iya. Itu kalau bulan Muharram Pak, itu kawan-kawan KUA yang di Jawa itu semua pening kepala Pak. Tak ada yang nikah Pak, jobnya hilang. Nah, iya. Kami kalau bulan Suro nih PCK pun mereng kan, kenapa? Job tak ada. Orang semua takut nikah di bulan Suro. Nah, saya bilang kalau kita pindah aja Kepri tak mau tahu deh bulan apa di bedal dia Pak. Nggak ada bulan pantang larang orang kawin di Kepri ini, Masya Allah. Bapak Ibu berbahagia. Nah, Asyura itu 10. Maka buat kita yang berniat untuk menghidupkan 10 malam terakhirnya, mulailah dari 21 berakhir sampai 30, full 10 malam. Bapak Ibu, saya hanya ingin memberikan sebuah perenungan saja. Nabi SAW, kita tahu Pak, orang yang maksum, tidak ada dosa dan kesalahan. Orang yang masih hidup lagi di dunia, surga telah melambai-lambaikan tangan untuknya. Ya, bahkan surga itu memang disediakan untuk beliau. Tapi ternyata Pak, kerinduan beliau untuk bertemu Lailatul Qadar, kesungguhan beliau untuk menjemput Lailatul Qadar begitu tinggi dan kuatnya Pak. Padahal tanpa itu pun dia jamin surga itu. Masya Allah. Rela tak tidur bersama istri, menyamuk-nyamuk, kira-kira gitu Pak. Menyamuk juga itu Pak.
Kan ada kawan-kawan yang bilang, saya ini tak bisa wahai itikaf. Kenapa? Nyamuk nggak kuat. Masya Allah. Nyamuk takut Pak. Masya Allah. Nama nyamuk takut. Allah. Padahal masih bisa serangkaian upaya dilakukan untuk menghindarkan kita dari nyamuk. Intinya itikaf. Nah sebegitulah Nabi sebenarnya Pak melakukan itu. Untuk apa? Apakah untuk dirinya Pak? Saya yakin tidak. Orang sudah ada garansi kok, tanpa itu pun surga kok untungnya. Lantas untuk apa Pak Nabi membuat itu? 8 tahun 10 malam terakhir Ramadan nggak tidur sama istri, 8 tahun berpayah-payah untuk melakukan itu. Tak lain tak bukan Pak, itu adalah uswah, contoh buat kita hari ini. Yang Nabi targetkan, wahai umatku, kalian buatlah macam ini juga. Gitu Pak, Masya Allah. Tinggalkanlah kasur-kasur kalian yang empuk, tinggalkanlah sementara istri-istri kalian yang cantik. Bermesralah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya kalian pasti melakukan banyak dosa. Dan dosa kesalahan kalian itu akan semakin mudah engkau tebus, akan semakin mudah engkau hapus ketika kau melakukan 10 malam terakhir, yang apabila kau melakukannya sungguh-sungguh, kau akan dapat bonus pahala 83 tahun lamanya. Kalau kau hanya mengandalkan amalan yang 60 tahun itu aja, kan kira-kira gitu Pak ya. Yang 60 tahun aja, itu pun potong akil balik. Ya. Akil balik 15 tahun. Dah tinggal berapa tuh Pak Dokter? 60 kurang 15. 45. Itu pun kurang tidur lagi Pak. Tidur 8 jam. Tidur paling kuat pula tuh Pak. Udah umur pendek tidur 8 jam. Berarti sepertiga umur habis Pak. 60 kurang sepertiga 20. Tinggal 40. 40 kurang 15 tinggal 25 Pak. Itu pun potong lagi Pak. Masa bujang-bujangan, main bola, lupa sembahyang. Hah? Itu anak-anak sekarang. Masa kita dulu Pak, ya kan? Kita ini kan Masya Allah, kalau Pak Ketua ya lah dari akil balik udah rajin sholat Pak. Kita ini lah Pak, SMA sih main bola aja kan siapa ya, sembayang entah di mana asar, ya ini saya lah bukan apa ya, entah di mana asar, entah di mana maghrib Pak ya. Ya baru main bola jam 4 ya kan, asar lewat, pulang udah maghrib tinggal tuh Pak, baru balik, baru mandian, isya dengan tuh, subuh belum bangun. Allah, untunglah Allah panjangkan umur sampai hari ini Pak, bisalah sikit-sikit taubatan nasuha Pak. Kalau tidak, meninggal di waktu lajang itu Pak, apa nak jadi ini Pak? Nah Bapak hadirin, ternyata Allah maha kasih sayang pada kita. Masa lalu kita itu, ya itu Allah beri kesempatan untuk kita tebus, untuk kita hapus, untuk taubatan nasuha. Dan momen itu adanya di 10 malam terakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sia-siakan ini. Begitulah Nabi mengajarkan kita untuk mengoptimalkan 10 malam terakhir ini. Supaya apa? Kita pun juga melakukan hal yang sama. Hari ini adalah malam ke-25 ya Pak ya. Berarti kita masih punya sekitar 4 atau 5 hari lagi lah ya, untuk bisa menyempurnakan 10 malam terakhir. Oleh karena itu Pak, niatkan di hati 4 atau 5 malam ini, mari Pak, jangan tidur di rumah lagi. Siap Pak Ketua? Apa insya Allah Pak Ketua? Insya Allah apa nih? Siap Pak Ketua? Tidak tidur di rumah lagi malam ini? Agak berat Pak. Bila masa lagi Pak, masa bertemu Ramadan tahun depan, wallahu a'lam bishawab Pak, entah ya atau tidak. Ini bukan pula kita mendoakan, bukan, ya begitulah umur kita ini Pak, nggak sangka-sangka. Oh insya Allah Pak, saya masih muda, masih segar. Oh teman-teman kita Pak, dalam kemudaannya itu dipanggil Allah SWT, dalam kesegarannya itu lewat Pak, Masya Allah. Terkaget-kaget kita, innalillahi, siapa meninggal? Si Fulan. Iya semalam masih jumpa lagi ya. Pak, mumpung masih ada waktu, malam Qadar ini pemuncak daripada Ramadan ini, pemuncak Pak. Disinilah Allah limpahkan seluruh keuntungannya. Oleh karena itu himbauan saya Pak, yuk jangan kita sia-siakan. Siapa Ali? Untuk tidak itikaf di kandang. Oh berdoain di sana.
Iya, Pak Ali dia itikafnya di sana, Pak. Ya, alhamdulillah. Tapi cari surau Pak itu, Pak, ya kan. Nah, setelah 2 rakaat dulu baru kemudian lakukan tugas mulia, ya kan. Jadi tahajud dapat juga. Nah, Bapak Ibu, bahasan penutup. Ya. Malam Qadar itu sering dihubungkan dengan fenomena alam. Tanda-tanda munculnya malam Qadar itu dihubungkan dengan fenomena alam. Sehingga ada anggapan kalau paginya tak terdapat fenomena itu, maka berarti malam itu bukan malam Qadar. Ya. Kalau dia sudah dapat fenomena itu, berarti sudah cukuplah dia mendapatkan malam Qadar, sehingga tak perlu melanjutkan sampai malam ke-10. Nah, kan gitu kan. Apa fenomena alam yang dimaksud? Ya, dalam hadis yang mana disebutkan itu, Pak. Ya, pada malam itu pagi harinya cuaca sejuk, ya kan. Matahari tak panas gitu ya. Redup, pohon-pohon tunduk, ya. Dan suasana-suasana yang begitu mengharu biru. Nah, Bapak Ibu, itu hadis lafaznya itu lafaz kinayah, itu kiasan, Pak. Itu bahasa metaforis. Bukan kondisi yang apa namanya? Kondisi realnya begitu, tidak. Nabi itu sering menggunakan ya bahasa-bahasa metafor untuk mengungkapkan satu keadaan. Jadi yang dimaksudkan dengan apa namanya? Pohon tunduk, cuaca sejuk, itu adalah keadaan orang-orang yang sungguh-sungguh di 10 malam terakhir itu dia akan mengalami perubahan mental, perubahan sikap, perubahan kebiasaan. Tunduk pohon di sana maksudnya hatinya makin tunduk kepada Allah SWT. Orangnya akan semakin patuh akan aturan Allah SWT. Orangnya akan semakin taat kepada Allah SWT. Itu tanda orang-orang yang mampu menghayati 10 malam terakhir. Pak, berjumpa Qadar itu bukan seperti berjumpa malaikat gitu, Pak. Malam Qadar itu adalah kesan yang ditimbulkan dari beribadah di dalamnya, melahirkan perubahan dalam kehidupan. Banyak orang beranggapan bertemu malam Qadar, bertemu Lailatul Qadar malam tadi, cuma ketemunya ada semacam makhluk begitu. Enggak, Pak. Malam Qadar itu bukan makhluk yang kita ketemui kemudian besok ada fenomena alam, tidak. Tapi malam Qadar itu adalah suasana batin. Malam Qadar itu sebuah pengayaan hati, bahwasanya Allah Ta'ala memanamkan hidayah kepada hati kita sehingga kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Dengan kata lain, malam Qadar itu hidayah, Pak. Hidayah yang Allah berikan kepada seorang sehingga begitu dia sungguh-sungguh di 10 malam terakhir itu, habis Ramadan berubah hidupnya, mendadak taat, mendadak soleh, mendadak baik. Nah, itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Qadar. Mendapatkan bukan bertemu, tapi mendapatkan artinya Allah berikan hidayah ke hatinya. Kenapa Allah berikan hidayah? Karena mujahadahnya 10 hari. Mujahadah, Pak. Mujahadah itu maknanya susah payah. Iya. 10 malam tak tidur sama istri, 10 malam melawan nyamuk, kan gitu ya. 10 malam berdingin-dingin di masjid, 10 malam tidur di karpet. Sementara di rumah kasurnya empuk. Di sini, Pak, keras. Nah, itulah mujahadahnya, Pak. Dan buah mujahadah Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, ini Pak, keywordnya di situ itu. Siapa yang mau bermujahadah di jalan kami, mujahadah, Pak, susah payah. Yang tadi saya katakan, bernyamuk-nyamuk, tidur sakit segala macam, mujahadah. Balasan mujahadahnya apa? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan bimbing dia, kami akan beri petunjuk dia, kata Allah, jalan-jalan menuju kami. Itulah jalan-jalan hidayah yang dalam konteks cerita ini kita sebut Lailatul Qadar, yang implementasinya adalah dia akan mengalami perubahan dalam kehidupannya dalam bentuk simbolisasi, makin tunduk seperti tunduknya pohon, tapi bermakna tunduknya hatinya dalam ketaatan. Orangnya akan seperti teduhnya hari, tak panas, dalam arti dimanapun dia berada memberikan kedamaian bagi suasana dan lingkungannya. Itulah orang-orang yang mendapatkan malam Qadar seperti Pak Ketua, insya Allah.
Bapak Ibu berbahagia, ya saya emang untuk kali ini kan ini pertemuan terakhir Pak ya. Saya berikan jeda waktu yang agak panjang untuk diskusi kalau ada. Kalau tidak ada kita assalamualaikum langsung balik Pak. Karena masih agak ngantuk juga nih. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, agaknya itu beberapa poin-poin penting saya kira tentang keutamaan beribadah di 10 malam yang terakhir. Intinya Pak, bahwasanya anjuran beribadah 10 malam terakhir itu adalah sunat yang muakkad. Sunat yang sangat dikuatkan Nabi. Buktinya sunat dikuatkan apa? Nabi tidak pernah meninggalkannya dari mulai ayat itu turun sampai beliau wafat. Itu berarti ada sebuah poin penting yang Nabi ingin contohkan kepada kita untuk kita teruskan dan kita wariskan sebagai pengikut Nabi yang setia. Mudah-mudahan Allah SWT menyempurnakanlah Pak ya amal ibadah kita. Mudah-mudahan ya Ramadan tahun ini memberikan kesan berarti dalam kehidupan kita, terutama kemampuan kita untuk mengisi 10 malam terakhir yang tinggal tersisa 5 hari lagi ini untuk meningkatkan frekuensi dan intensitas ibadah kita. Pak, kemungkinan ya seperti Syawal itu Jumat kayaknya Pak ya, kayaknya lah. Kalau lihat tadi saya dari betul 16 tengok bulan tuh Pak, memang udah agak kecil betul Pak ya. Ya, kayaknya Jumat Lebaran nih Pak ya. Iya. Iya. Ini pandangan kasat mata aja Pak ya. Ya. Kalau orang-orang tua-tua kan gitu dia tengok bulan aja Pak. Ya, pakai kain selendang ini kan. Oh, udah nampak dia. Apa garis-garis itu udah nampak dia. Ya. Oh, tinggal 4 hari lagi. Oh, tinggal 3. Tapi pakai selendang deh Pak Ketua. Tapi selendang tetap selendang juga ya kan. Nah, dia ada dia. Insya Allah Jumat ya. Tapi ya gitu pun kita menunggu keputusan dari pemerintah. Kalau Malaysia katanya sudah tetapkan Pak ya. Malaysia Jumat. Ya, saudara-saudara kita kawan-kawan Muhammadiyah sudah pasang spanduk lagi Pak. Yang di Batu 8 itu ya. Kaum Masjid Kauman. Ya, sholat Idnya. Ya. Dan memang Pak, bulan Sya'ban kemarin kan 30 hari. Kebiasaannya kalau Sya'ban 30 hari, Ramadannya 29 hari. Nah, kalau Jumat kita Syawal berarti Ramadannya 29 hari. Ya. Tapi ya kita nunggulah sidang isbat Pak ya. Tapi itulah kadang-kadang Pak, sidang isbatnya itu di malam itu Pak. Ya kalau tak ada sidang isbat di malam Jumat berarti ya automatically lah ya Sabtu ya. Cuma memang nggak enak juga Pak, ada kawan yang udah lebaran kita nggak ya. Ya kita doalah Pak, mudah-mudahan Allah satukan hati para pemimpin kita sehingga dia bisa duduk bersama memutuskan satu keputusan yang sebaik-baiknya sehingga kesatuan dan persatuan umat tetap tercipta. Amin ya rabbal alamin. Demikian agaknya Pak, lebih kurang mohon maaf karena Pak Ketua mau tanya, terpaksa saya berikan waktu agak lapang. Pak Ketua silakan tanya. Iya Pak Ketua. Kita itikaf itu nggak perlu mencari-cari tanda-tanda kita ibadah aja betul Pak Ketua. Iya. Kami sholat istiqomah dari malam itu adalah pendapat ada imam ininya. Oh alhamdulillah. Imamnya alhamdulillah. Tapi nggak perlu nengok-nengok tanda-tanda lah ya. Tak perlu Pak. Iya, buat saja ya kan. Iya. Nampaknya nggak ada tanda-tanda. Belum datang malam qadar ini. Memangnya malam qadar kayak makhluk datangnya. Dapat atau tidak nih? Nabi jaga 10 hari dapat atau tidak? Dapat enggak Pak. Dia akan terlihat daripada perubahan-perubahan yang tercipta dalam kehidupan kita. Dan perubahan itu natural aja deh Pak, ya kan? Alami. Siap Ali? Pak Ketua bukan bertanya, dia mempertegas saja tuh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz dan teman sekalian tentang Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar itu Ustaz, ialah gamblang Alfi Syahrin tadi kan 1000 bulan. Pertanyaan saya Ustaz, ada tak nas atau hadis yang menjelaskan bahwa peristiwa Lailatul Qadar itu fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan?
Iya. Sebab kan anjurannya kan 3 tadi. Syik dah mizarah, Terus, kencangkan sarung. Ribuan malam yang mulai belum ada minta Baik. penjelasan tadi. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait dengan ini agak sedikit apa tadi fokus dari topik tentang pahala jariah dan dosa jariah. Jadi sehingga kita tahu pahala jariah itu berat. Saya tidak menyebut amal jariah karena amal itu merupakan baik buruk, baik jahat atau amal. Saya mengambil konteks Dosa jariah. dosa dan pahala jariah. Pahala jariah jelas segala amal pendidikan. Seiring dengan majunya teknologi ada kekinian itu istilahnya Dosa jariah. Terutama postingan-postingan yang buka aurat selagi barang itu dilihat oleh khalayak ramai akan mengalirlah dosa jariah seseorang. Saya rasa jika kita, mohon maaf lahir batin, berfoto dengan pasangan hidup dengan istri kita dengan kondisi yang tertutup, kemudian dikomen oleh kawan-kawan yang bukan mahramnya, cantik sekali istri Bapak. Kata cantik itu apakah menjadi dosa jariah bagi istri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali, pertanyaannya cukup menguras energi saya untuk menjawabnya karena memang pertanyaan tajam dan terpercaya seperti silet. Baik, yang pertama Pak, adakah keterangan hadis yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu turunnya di malam Ramadan? Ya. Tadi sudah saya sampaikan juga. Nabi bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan minal witri." Nah, gitu dia. Carilah olehmu malam Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. Itulah penjelasan bahwasanya memang Lailatul Qadar itu turunnya di Ramadan. Ramadan 10 malam terakhir. 10 malam terakhir di malam ganjil. Itulah yang membuat ada orang ibadahnya langkau-langkau. Nah, itu kan gara-gara penegasan malam ganjil itu Pak, ya kan? Di masjidnya malam ganjil aja, malam genap tidur di rumah. Nah, itu yang salah Pak ya. Jadi keterangannya ada Pak Ali. Yang kedua tentang konteks dosa jariah. Hadis yang paling umum menyatakan, kata baginda Rasul, "Man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Wa man dalla ala syarrin, dan siapa yang menunjukkan jalan keburukan, maka falahu mithla syarri fa'ilih. Dia pun mendapat dosa atas orang-orang yang mengikutinya. Ini dalil ataupun hadis umum yang berbicara tentang adanya pahala jariah, adanya pahala atau dosa jariah. Karena kan jariah itu asal katanya jar itu ngalir Pak. Dosa yang terus mengalir karena dibuat oleh orang lain. Selama itu masih dibuat, maka dosanya terus berjalan. Ini yang kacau nih Pak. Sama dengan kebaikan. Iya, selama orang masih buat, maka pahalanya terus ngalir. Kalau konteks pahala jariah itu dakwah ya. Dakwah itu kan paling memungkinkan pelaku dakwah itu mendapatkan terus kiriman pahala dari orang lain meskipun dia sudah tiada. Maka sering dikatakan Pak, keutamaan orang dakwah itu, orang yang buat dakwah, dia meninggal tapi buku catatan amalnya masih terbuka. Selama masih ada orang yang mengamalkan apa yang pernah dia ajak, maka pahalanya terus ngalir. Begitu Pak Ketua. Macam Pak Ketua lah, ya kan, mewariskan program-program terbaik di masjid ini. Selama itu masih dijalankan, Pak Ketua nggak ada pun, mohon maaf ya, udah meninggal pun pahalanya mengalir terus Pak. Itu pahala jariah. Mohon maaf Bu, Pak, begitu jugalah dosa. Makanya betul contoh-contoh yang Pak Ali katakan ya, posting yang tak baik di medsos, orang senang pula sama itu, dipostingnya lagi Pak, di repostnya lagi kan ke yang lain.
Hah? Maka yang baca itu dosa dia ngalir ke kita ngalir ke yang ngirimkan pertama. Wah, nggak karu-karuan Pak. Maka cepat-cepat kalau kita salah melakukan postingan, cepat hapus, istighfar. Nah, karena ya terus itu mengalir. Nah, apakah kalau kita foto segala macam? Nah, Pak, ketentuan istri ini kan memang tertutup, Pak. Istri itu adalah sosok yang harus ditutup. Makanya disebutkan istri itu adalah masturoh. Masturoh itu dalam bahasa Arab artinya sosok yang harus tertutup auratnya, gitu ya. Nah, aurat istri itu ya yang paling minim lah seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Tapi itu pun kata beberapa ulama, bahkan mazhab Syafi'iyah pun itu masih berpotensi juga menyebabkan orang tertarik. Karena objek pandangan orang kan wajah. Masih nampak hidungnya yang mancung, masih nampak lesung pipitnya, masih nampak bibir yang tipis mungil. Sorry Pak ya. Maka ketika ternampak istri kita dengan model seperti itu, bisa menghantarkan imajinasi orang memandangnya kepada hal-hal yang masih negatif. Itulah kenapa mazhab Syafi'i sebenarnya memfatwakan perempuan itu wajib pakai cadar. Jadi Pak cadar itu Pak mazhab Syafi'i pun mewajibkannya. Jadi kita yang notabene-nya menganut mazhab Syafi'i sudahlah harus memikirkan itu. Bagaimana istri kita juga kita ajak, kita arahkan, kita himbau untuk bisa menutup auratnya secara sempurna sampai kepada cadar. Dengan cadar itu Pak paling tidak terminimalisir lah hidungnya tak nampak, ya kan? Maaf, keindahan hidungnya tak kelihatan, ya, keindahan bibirnya dan segala macam. Nah, makanya kalaupun mau buat apa di profil Facebook ya buat aja foto Pak Ali yang dengan gagah dan rupawan itu sendiri ya, gitu kan? Nggak usah lah foto. Kalau memang mau foto istri juga, ya istri yang dalam kondisi auratnya tertutup dengan sempurna. Ya, itu padahal yang udah agak-agak minimum itu tingkat kenegatifannya. Apalagi Pak, ya kan? Kita foto istri kita, maaf ya, dengan posisi kondisi aurat yang tak tertutup. Ya, itu kan menambah liarlah imajinasi orang yang memandangnya. Bapak Ibu, ya ini memang memberikan sebuah peringatan pada kita, hati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena dosa jariah tadi itu efeknya luar biasa. Nauzubillah min zalik. Gitu Pak Ali ya. Mudah-mudahanlah kita pertanyaan Pak Ali ini Pak cukup memberikan inspirasi buat kita untuk kita lebih hati-hati. Memang orang Pak Ali itu begitulah Pak modelnya Pak Ketua. Ya, kata-kata itu inspiratif Pak. Ya, membuat orang tergugah untuk memikirkannya. Masya Allah. Pak Dokter biasanya yang ada, oh iya Pak, izin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali sentimen kali, dikasihnya pula anak yang mati, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya tentang tikaf, Pak Ustaz. Ya. Kiranya kita habis tarawih, kita tidur di rumah. Habis itu jam 2 kita bangun. Kita pergi ke masjid. Kira itu termasuk itikaf. Allah. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bapak. Berangkat daripada definisi itikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Di situ tidak disebutkan Pak alokasi waktunya. Sejamkah, 2 jamkah, 1 malamkah? 1 menit pun ekstrimnya gitu Pak. 1 menit pun Bapak berdiam diri di masjid dengan niat iktikaf, itu pun sudah dianggap sebagai iktikaf. Tapi ya tak mungkin juga 1 menit kan itu Pak ya. Nah, dengan hadirnya Bapak ke masjid jam 2 malam ya, kemudian melakukan ibadah di sana, itu pun insya Allah sudah dikatakan menghidupkan malam 10 dengan iktikaf. Ya, karena Bapak sudah mengalokasikan waktu untuk berada di masjid walaupun dalam beberapa masa tertentu. Gitu Pak ya. Ya, biasa ke masjidnya jam 2 Pak ya. Ya. Ya kalau boleh ya
Kemarin jam 2 kan Pak, sekarang agak cepat jam 1 gitu ya. Nah jam 10 supaya membersamai Pak Ketua Pak, ya kan Pak Ketua ini kan perlu kita bersamai dia Pak supaya semangat Pak Ketua. Iya Pak. Ya, gitu Pak ya. Ya masih dianggap etika Pak insyaallah. Allah. Jam 11. Jam 2 siap. Satu. Oh. Iya. Tugas. Iya. 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 Gitu Pak ya. Serahkan pada Allah Pak. Buat aja lah Pak. Iya. Kita serahkan Allah yang memberikan penilaian Pak ya. Iya. Yang pasti Pak, Allah itu maha memberikan kemudahan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ya senantiasa memberikan kemudahan. Ya. Kata Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusanmu, jangan dipersulit. Kalau memang itulah kemampuan kita, serahkan pada Allah, biarkan Allah yang menilainya. Ya kan? Yang penting ada kemauan. Poinnya itu Pak. Karena macam Pak Ali udah bagus tuh, ada kemauan, ada kesungguhan. Yang dia cari adalah penyelesaian. Kebanyakan orang Pak yang dicari dalil pengalihan, kan? Udah waktunya ada Pak, tapi Allah nggak bisa, Allah macam-macam lah Pak. Nah, itu bukan mencari dalil, tapi mencari dalih lah itu Pak. Nah, kata orang Melayu, kalau nak 1000 daya, kalau memang tak nak 1000 dalih Pak. Macam-macam alasan nih Pak. Insyaallah Allah akan pandang itu sebagai sebuah itikaf jika memang itulah keadaannya, kan gitu Pak ya. Allah Maha tahu insyaallah. Yang sebelah kiri Pak ada Pak. Baik Bapak-bapak, agaknya waktu jualah yang misalkan kita ya sampai Isra Pak ya. Nah, mudah-mudahan sisa-sisa waktu ini Allah berikan kekuatan kita Pak untuk semakin meningkatkan ibadah. Karena memang Pak 10 hari terakhir ini ada peperangan yang terjadi Pak. Perang diskon antara diskon pahala dari Allah SWT dengan diskon baju dan celana dari Ramayana. Ini kadang-kadang membuat kita menjadi dilematik ini Pak ya. Yang mana mau kita dahulukan ya kan? Nah, mall dan mal, antara zakat mall dan zakat mal. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan hidayah insyaallah ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup majelis yang mulia dengan doa kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mohon maaf.